Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 11 April 2023, tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, 1,5 tahun lamanya Rasul Paulus melayani para pengikut Tuhan Yesus di Korintus, sebuah kota yang terkenal karena keramaiannya sebagai pelabuhan dan tentu berakibat kepada kerusakan moral penduduk di Korintus. Dia meninggalkan kota Korintus disebabkan ada kelompok yang tidak menginginkan keberadaannya di Korintus. Rasul Paulus menyelamatkan dirinya dengan meninggalkan kota Korintus dan melanjutkan misi penginjilannya. Setelah Paulus pergi, ia menulis surat kepada mereka untuk memberi mereka semangat supaya tidak kecewa atau merasa bahwa kesaksian mereka tentang Kristus tidaklah berharga atau sesuatu yang sia-sia. Paulus meyakinkan mereka bahwa suatu hari kelak Tuhan akan datang kembali dan maut pun akan ditelan dalam kemenangan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kemenangan tersebut sudah nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati yang menjadi kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, dan adalah juga menjadi kekuatan dan semangat kita dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Apa yang kita lakukan di dalam hidup ini bukan lagi untuk tubuh yang akan binasa, namun kita hidup, kita bekerja adalah untuk Tuhan. Sebab apapun yang kita perbuat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sehingga kita harus pahami bahwa kita diciptakan di dalam Kristus bukanlah orang-orang yang mengharapkan orang lain berbuat sesuatu bagi kita. Namun baiklah kita selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dengan demikian, apapun yang dapat kita lakukan dan berikan kepada orang lain tidak akan membawa sungut-sungut, namun justru sebaliknya, yang kita lakukan akan semakin membuat kita bersukacita. Dapat kita bayangkan betapa bahagianya kehidupan kita jika semua kita berlomba-lomba memiliki sikap untuk memberi, berlomba-lomba untuk berbuat baik dan bekerja untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia yang penuh pergumulan ini, marilah kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap berdiri teguh dan jangan goyah. Memang harus diakui bahwa berjuang untuk tetap setia kepada Yesus Kristus, untuk tetap setia di dalam pekerjaan Tuhan, mungkin terasa sulit, penuh dengan tantangan, bahkan berbahaya. Tetapi hal itu tidak akan sia-sia. Bekerja untuk Tuhan
pasti mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan dan memberikan kesaksian tentang kehadiran dan kuasa-Nya di dalam perkataan dan perbuatan kita, maka apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama-Nya tidak akan sia-sia. Yakinlah akan hal itu. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 752 ayat 2. Tuhan patulus masa kami. Tuhan patulus masa kami, parbadiai ma pikiraki, sai pargogoyau tinobus mi mangaradoti nanidok mi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan yang menyertai dan memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk melawan si jahat dan memberikan kepada kami kuasa untuk melakukan kebaikan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, kiranya kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kami giat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Kami berdua yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu manusia. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.